Halo teman-teman semua, selamat datang di Cakrapot, cengkrama singkat berbobot. Oke, selamat datang di podcast edisi khusus PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Bersama saya Muhammad Adi Mirza Kurniawan yang akan memandu teman-teman semua di episode perdana kali ini. Oke, mungkin teman-teman pada bertanya nih, apa sih Cakrapods itu? Jadi, Cakrapods adalah podcast edisi khusus PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang akan membantu teman-teman semua untuk mengulik lagi lebih dalam apa aja yang ada di Fakultas Hukum kita tercinta, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi, di episode perdana kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Bisa dibilang beliau adalah orang nomor satu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ya, mungkin teman-teman udah bisa nebak. Ya, betul sekali. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Dr. Rodia SPD SHMSI. Sugeng rawuh Bu Dekan. Terima kasih Mas Ade. Nggih. Bagaimana Semangat Ibu? pagi, semangat hebat. Nggih. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik dan selalu memiliki banyak hal untuk inovasi. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dekan sudah menyempatkan waktunya telah hadir buat menyapa teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 atau Cakra Muda Nirwasita. Ya, jadi mumpung kita bisa bicara dengan Bu Dekan, bisa ngobrol-ngobrol, mungkin Bu Dekan bisa mau berkenan untuk menjelaskan sejarah dari Fakultas Hukum terkait dengan akreditasinya juga dan juga fasilitas dan klinik atau gugus yang ada di Fakultas Hukum itu sendiri Bu Dekan. Iya, jadi memang perjalanan adalah sebuah sejarah yang menjadi pijakan dan penguat kita. Itulah kenapa sejarah itu tidak bisa kita tinggalkan, namun kita catat untuk menjadi pengingat yang menguatkan dan menjadi warisan. Fakultas Hukum tidak serta-merta. Jadi tahun 2001 pertama berdiri Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial. Itu. Kemudian di 2027, tepatnya 30 November 2007 ya Bu Dekan ya? 2007, jadi usia kita muda sekali, menjadi Fakultas Hukum. Sampai hari ini, usia kita itu adalah perjalanan ke 14 tahun. Jadi masih bisa dibilang Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang masih tergolong muda ya Bu ya? Muda Sangat muda. usia, tetapi prestasi setara dengan kelas terbaik Fakultas Hukum di Indonesia. Karena di tahun 2020 kita masuk salah satu 10 fakultas hukum terbaik di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Fakultas Hukum UNES. Wah, hebat banget. Ya, jadi memang luar biasa. Dan di tahun 2015, jadi hanya 1 tahun kita akreditasinya A atau unggul, akreditasi nasional. Lalu di tahun 2020 kita kan per 5 tahun, kita akreditasi berikutnya A, unggul. Nah, sekarang ini perjalanan kita dari tahun 2020 pertengahan sampai dengan kemarin, jadi tanggal 9 Juli sampai besok tanggal 14 Juli, kita itu divisitasi secara daring untuk akreditasi internasional AKAS dari Jerman. Itu adalah sebuah loncatan yang luar biasa. Di usia 14 tahun, Fakultas Hukum UNES sudah setara dengan perguruan tinggi yang usianya 94, ada yang 60 tahun. Mereka akreditasi internasional sama. Insya Allah doa para mahasiswa semua besok adalah
eh, UNES Fakultas Hukum akan akreditasi internasional. Tentu saja itu perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang bersinergis, kita mengemban kepemimpinan bersama. Kenapa kepemimpinan bersama? Karena kepemimpinan bersama memberikan energi positif, masing-masing orang itu selalu punya tanggung jawab, komitmen dan integritas menjadi terbaik di posisi apapun. Karena semua orang sesungguhnya adalah pemimpin. Itu nilai moral kepemimpinan di Fakultas Hukum. Iya. Kita memiliki 13 jurnal. Jadi tahun 2015 pada waktu Desember saya jadi dekan sampai dengan hari ini kita baru punya satu jurnal. Dalam waktu yang cepat kita langsung menambahkan menjadi 13 dan terhebat lagi. 13 jurnal nasional Ibu ya. Jadi jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. SINTA itu adalah akreditasi nasional jurnal oleh oleh Direktorat Perguruan Tinggi. Ada yang SINTA 4, SINTA 3, SINTA 2. Kalau SINTA 2 itu adalah hampir setara, saya ulangi, SINTA 2 itu memiliki kredibilitas tinggi. Dan ada satu yang JILS, Jurnal Indonesian Legal Studies, akan kita promosikan, kita sudah siapkan untuk akreditasi Scopus. Dan yang menarik itu, satu ada jurnal milik mahasiswa, yaitu Lexen. Salah satu UKM yang ada di EVA ya Bu ya. Ya, Lexen jadi ya. tidak banyak ya, atau barangkali mungkin sedikit sekali mahasiswa itu mengelola jurnal. Tetapi Fakultas Hukum punya. Memang mahasiswa Fakultas Hukum itu pilihan, itu terlihat dari setiap tahun pendaftaran itu selalu kompetitif. Tahun 2021 saja kita hanya menerima 700 di SN, SB, dan UM. Itu hampir 11.000. Yang terakhir UM itu 3.200 sekian. Padahal kita hanya menerima 210. Jadi memang sangat kompetitif. Maka bersyukurlah para mahasiswa yang diterima di Fakultas Hukum UNES. Ini adalah masa depan saudara. Jadi harus dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Beberapa hal yang harus saudara siapkan dengan sungguh-sungguh dan direncanakan dengan sangat baik. Hidup ini harus dengan banyak hal kita persiapkan. Jangan lupa berdoa, karena doa menjadikan arah semua dari lisan perilaku kita akan menjadi kebaikan. Ya, jadi terbukti ya Bu, jika mahasiswa Fakultas Hukum UNES adalah putra-putri terbaik yang ada di Indonesia. Sangat terbukti. Nah, dan nanti ketika para mahasiswa masuk di Fakultas Hukum UNES, saudara masuk pada pawiyatan luhur, rumah ilmu pengembang peradaban. Di Fakultas Hukum, saudara akan memiliki karakter yang berwawasan konservasi. Reputasinya adalah internasional. Oleh karena itu, yang kita miliki itu ada 8 klinik. Jadi kita memiliki 8 klinik hukum. Jadi klinik hukum itu adalah tempat berpraktek mahasiswa dalam kemahiran hukum. Jadi hukum itu tidak hanya filosofis teori, tetapi praktek. Apalagi S1 adalah kompetensinya supaya mereka memiliki kemahiran hukum dalam berpraktek hukum. Dan kita juga, saudara bisa berapresiasi sangat banyak di 9 pusat studi. Kalau yang di klinik hukum, kemahiran hukum itu nanti mengakselerasi lulusan saudara. Jadi saudara PKL atau magang dan skripsi dan KKN bisa difasilitasi oleh klinik hukum itu, sehingga bisa lulus 7 semester. Memang targetnya kita lulus 7 semester. Karena kita unggul. Kalau standar, lulus kan 8 semester. Karena kita unggul, ya lulus 7 semester. Antara lain, saudara bisa di klinik ketenagakerjaan. Lalu ada
klinik agraria, klinik pendidikan anti korupsi, klinik lingkungan hidup, klinik hak asasi manusia, lalu klinik perancangan perundang-undangan. Kemudian pusat studi ada pusat studi hukum syariah, ada anti radikalisme, terorisme, bahkan di Semarang itu yang punya hanya ada dua, UNES sama UNTAP, yaitu pusat studi ASEAN. Nah itu hanya ada dua. Kemudian pusat studi pendidikan anti korupsi, jadi juga sama. Lalu tadi yang klinik hukum ada tambahannya HAKI, kekayaan intelektual. Lalu ada pusat studi bantuan hukum. Jadi kita belajar berhukum, beradvokasi, bagaimana memfasilitasi pusat studi perempuan dan anak. Dan nanti saudara akan berapresiasi banyak. Oke, terkait dengan 8 klinik hukum dan 9 ini ya Bu ya, pusat studi yang akan menjadi bantuan untuk mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan mereka di bidang hukum khususnya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, kalau kita berbicara terkait fasilitas nih, apa aja yang telah dimiliki oleh Fakultas Hukum UNES terkait fasilitas ini, Bu? Luar biasa. Kemarin kita paparan bersama dengan AKAS, kita dalam nanti bisa ditayangkan juga videonya itu tentang fasilitas kita. Laboratorium hukum itu selalu ada dua jenis ya, yaitu litigasi dan non litigasi. Nah, yang litigasi itu kita punya laboratorium yang luas untuk moot court atau peradilan semu, baik untuk pidana, perdata, tun, dan atau yang lain, acara Mahkamah Konstitusi gitu. Lalu juga ada yang laboratorium moot court yang lebih kecil gitu ya. Jadi dan juga untuk legal drafting, juga untuk legal contract. Di samping itu juga ada laboratorium yang memberikan fasilitas para mahasiswa di dalam menyelesaikan masalah dengan berbasis pada restoratif justice. Jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mereka akan diberi ada ruang di mana mereka akan dampingi para dosen, mereka belajar bagaimana bernegosiasi. Kemudian ada juga laboratorium untuk melakukan mediator, sebagai mediator begitu. Di samping itu kita juga yang luar biasa Fakultas Hukum ada satu gedung khusus. Jadi khusus itu adalah untuk perpustakaan. Kita memiliki hampir 13.000. Jadi sangat banyak sekali. 13.000 buku ya Bu ya? Iya, 13.000, bukan jumlah buku ya, jumlah judul reference. Kalau jadi ada satu judul, ada sekian buku begitu. Dan itu semuanya sudah berbasis IT, karena apalagi di musim daring seperti ini, pelayanan semuanya menggunakan online, baik itu sirkulasinya dan atau termasuk di dalam pelayanan perpus itu ada pengecekan Turnitin, belajar mendelay bagaimana membuat daftar pustaka secara sistemik jadi lebih cepat dan disediakan semua. Kita punya IG, punya web, punya Twitter, punya Facebook terkait Fakultas Hukum. Di samping itu kita juga laboratorium itu tidak bersifat ruang saja. Justru di mahasiswa baru saya ingin kepada saudara, semoga Indonesia dan global dunia corona segera berakhir sehingga kita laboratoriumnya itu adalah masyarakat. Karena hukum ontologinya substansinya itu adalah moral.
Kemudian epistemologinya, cara memperoleh ilmunya adalah interaksi manusia. Manusia itu unik. Satu fakta bisa berbagai macam makna. Nah, interaksi itulah epistemologinya, yaitu manusia sebagai warga negara, manusia sebagai individu, dan manusia sebagai makhluk sosial. Itu laboratorium yang bergerak sangat dinamis, yang sangat luar biasa. Itulah kenapa saya ingin menggarisbawahi Mas Ade dan mahasiswa baru saya untuk beberapa poin saya katakan. Ontologinya hukum itu adalah moral. Moral itu adalah hakikat kebaikan manusia. Sifatnya abstrak, universal. Itulah kenapa kita berepistemologi, kita pelajari dan menjadi yang bernilai atau beraksiologi, supaya moral itu bermakna. Maka saya pesankan, jadilah memaknai keberuntungan saudara menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di UNES, mahasiswa yang bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Dua poin ini terpenting sebagai pondasi. Dan Tuhan mencatat itu untuk kemuliaanmu di masa depan. Apapun bentuknya, antara lain adalah berkarakter, berprestasi, dan berketerimaan kerja. Nah, dua pondasi bertakwa, berakhlak mulia ini yang akan mengantarkan saudara berprestasi, berkarakter, dan berketerimaan kerja. Jaga lisan, jaga perilaku. Substansi manusia itu dihargai. Menghargai orang itu memuliakan diri. Jadi orang yang luar biasa itu ada di situ. Jadi saya pesan, orang hukum itu tidak banyak bicara. Kita ambil dari Socrates. Socrates bilang bahwa pembelajaran hukum itu adalah membaca. Baru dia katakan menulis. Baru dia katakan bicara. Satu kali bicara. Ketika di mana? Ketika di pengadilan, misalnya seorang jaksa, hakim, atau lawyer, dan atau apa saja. Itu ketika seorang hakim bicara, dia itu dari membaca, lalu ada tulisan yang baru dia katakan. Dan katakan itu adalah yang emas. Jadi saya senang sekali Mas Ade. Luar biasa panitia hari ini yang mengambil tema Aurum Pro Justisia. Jadi emas untuk keadilan, linier yang dikatakan oleh Socrates. Bicara itu hanya emas. Kalau tidak emas, jangan kamu katakan, karena itu harga dirimu. Nah, apalagi di era digital, semua perilaku kita tidak bisa dihapus begitu saja. Ada rekam digital yang akan mempengaruhi masa depanmu. Betapa luar biasa ya, jadi orang hukum, ya Allah, bahagia, sukses. Pasti, Ibu. Nah, terkait dengan FH UNES, pastinya ada konsentrasi atau bagian-bagian. Mungkin ada bagian apa aja sih, Bu, atau konsentrasi apa aja yang ada di Fakultas Hukum kita? Jadi Fakultas Hukum UNES ada dua program. Jadi program S1, saudara ini, lalu ada program S2. Program S2 ini juga sedang proses akreditasi internasional. Lalu ada program doktor ilmu hukum. Ini proses untuk perolehan izin. Baru ya, Ibu ya? Baru ya, Ibu ya? Ya, baru. Jadi insya Allah gasal genap semester depan kita bisa menerima yang mahasiswa S3. Ini memang cepat sekali. Dan PKPA. Jadi kita sudah punya PKPA. PKPA Fakultas Hukum UNES. Besok Juli ini akhir kita sudah akan mulai pendidikan lagi gitu. Di S1, saudara nanti silahkan, garis besarnya tuh ada 3 konsentrasi, yaitu tentang konsentrasi perdata. Perdata itu bicara tentang hukum privat atau private law.
eh, tentang orang per orang, warga negara dengan warga negara. Kemudian konsentrasi berikutnya adalah tentang hukum pidana, criminal law. Saudara nanti akan konsentrasi bagaimana warga negara hubungannya dengan negara gitu. Dan memang menarik semua. Berikutnya adalah yang sangat dinamis karena terkait tentang dinamika masyarakat dalam ketatanegaraan sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu konsentrasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kalau ada pertanyaan misalnya mana yang paling bagus, dalam ilmu hukum semuanya sangat bagus karena mereka hadir untuk saling melengkapi. Mereka bersifat fungsional. Mereka hadir kekuatannya karena 3 pilar ini bersatu menguatkan tentang konteks moral hukum. Jadi tidak ada yang lebih, yang ada kehadirannya menguatkan yang lain. Passion kita di mana? Nanti silakan, karena semuanya bagus. Semua punya prospek masa depan yang sangat bagus semua. Ya pastinya nanti teman-teman mahasiswa baru yang sedang melihat podcast ini bisa memilih punya ketertarikan di bidang mana ya Bu. Dan tentunya para dosen yang ada di Fakultas Hukum yang menjadi tenaga pendidik akan membantu teman-teman semua untuk bisa menjadi lulusan atau sarjana hukum yang terbaik ya Bu ya, yang ada di Indonesia, yang akan membantu teman-teman untuk meniti masa depan yang cerah. Nah mungkin terkait dengan dosen atau tenaga pendidik itu sendiri Bu Dekan, ada berapa dosen yang ada di Fakultas Hukum UNES? Bicara dosen, saya tuh hebat ya, pekerjaan Fakultas Hukum itu kita nggak pernah istirahat. Jadi para pimpinan itu kerja kerasnya sampai tidurnya mimpinya Fakultas Hukum. SDM kita tuh hanya 47. 47 dosen ya Bu? Iya, sedangkan target kinerja setiap tahun yang harus diselesaikan sama seperti fakultas lain yang dosennya 150. Baik itu kinerja tentang kualitas pengajaran, pendampingan skripsi, tesis, akselerasi, kemudian target kinerja jurnal, penelitian, pengabdian, dan semuanya, sarpas, pelayanan prima, dan semuanya. Kemudian alhamdulillah ini profesornya sudah 2, Prof. Sudiono, Prof. Martita, beliau BD1, Prof. Martita. Terdapat 2 profesor ya Bu di PV UNES. Di bidang apa Ibu kalau boleh tahu? Prof. Sudiono di bidang agraria, kemudian Prof. Martita di bidang hukum tata negara. Nanti insya Allah 2 lagi doakan, yaitu nanti insya Allah mudah-mudahan saya, Bu Rodia, dan Pak Dr. Ali Masar. Targetnya 2 itu. Amin. Lalu ya doktornya kita sudah 15, banyak. Kemudian yang sedang sekolah ini ada 8. Jadi ada 2 yang sedang sekolah di luar negeri. Kemudian ada 4 yang tugas belajar. Lalu ada 2 yang izin belajar di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Yang 2 di luar negeri. Yang lulusan luar negeri, dosen juga sudah ada. Beberapa yang lulusan luar negeri itu adalah Pak Dani Muhtada, kemudian Pak Saru Arifin, gitu. Dan kami dapat juga nanti dosen yang ada dosen pindah, profesor pindah ke UNES ada 1, jadi nanti profesornya tambah lagi. Wah, tapi dalam proses. Pastinya dengan bertambahnya jumlah profesor itu sendiri akan membantu teman-teman mahasiswa yang ada di FH untuk selalu mengembangkan diri ya Bu ya, apalagi hadirnya para ahli, seorang profesor. Iya. Nah terkait tentang prestasi yang ada di Fakultas Hukum Bu Dekan, baik dari alumni ataupun mahasiswa ataupun dari Fakultas Hukum itu sendiri. Iya, kalau dari mahasiswa itu spektakuler. Bahkan jumlah mahasiswa Fakultas Hukum itu kan lebih kecil ya, lebih sedikit maksud saya dibanding fakultas lain karena prodinya kan S1 hanya 1 namanya ilmu hukum. Yeah.
tahun 2020 pernah menjadi Fakultas Hukum dengan prestasi mahasiswa terbanyak. Yang spektakuler itu adalah MCC. Jadi kita selalu memborong kalau ikut MCC. Kita juga memiliki piala konservasi per 2 tahunan untuk menyelenggarakan. Kemudian prestasi mahasiswa di level internasional, recognition-nya internasional, jadi pengakuan internasional. Di dalam international conference, kemudian artikel, joint research, dan kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Kebetulan Fakultas Hukum beda juga dengan fakultas lain. Kita memiliki BSO dan memiliki LK atau UKM. Yeah. Kita tidak hanya mengikuti aja di universitas, tapi fakultas sendiri punya. Itulah kenapa prestasi mahasiswa berkembang lebih optimal berbasis pada karakter dan keunikan Fakultas Hukum yang tidak dimiliki oleh fakultas lain. Bahkan tiap konsentrasi seperti pidana, perdata, HTN masing-masing memiliki ikon. Misalnya kalau pidana itu ada UPS, Peradilan Semu tadi yang mengikuti MCC. Lalu di perdata ada PCLC. Ada apalagi saya tiba-tiba lupa. Mata hati untuk HTN, Ibu. Ya, mata hati untuk HTN. Pesan saya, apapun yang mereka lakukan, satu, jaga nilai moral. Jadi nilai moral itu sebetulnya memuliakan kita di masa yang akan datang. Tidak akan pernah ada orang yang berhasil kalau nilai moralnya tidak baik. Jangan sampai kita berucap kalau tidak emas. Ini bagus sekali temanya tentang aurum pro justisia. Jadi hanya emas yang kamu kemukakan. Yang tidak, simpan, tahan, lebih baik meledak dalam perut. Nah, gitu. Nah, terkait dengan tadi Bu Dekan telah membahas prestasi internasional. Nah, kita ketahui bersama juga di Fakultas Hukum UNES kita tercinta terdapat kelas internasional juga ya Bu ya? Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan Ibu, apa sih mungkin di benaknya teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 masih belum mengetahui terkait kelas internasional ini? Ketahui mereka ya? Iya. Jadi itu salah satu keunggulan dari Fakultas Hukum UNES. Di usia yang sangat muda sudah memiliki kelas internasional. Karena kita visinya itu bereputasi internasional, kita menyediakan satu kelas maksimal 30 mahasiswa. 30 mahasiswa Ibu ya? Iya, kelas internasional. Untuk masuk sama, jadi dari seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri silahkan. Boleh berkompetisi untuk masuk ke 30 itu. Sarananya adalah mereka ikut dalam ujian bahasa Inggris untuk dimasukkan dalam kelas internasional. Kemudian nanti akan muncul ranking kan. Setelah itu kemudian kita wawancarai tentang passion-nya dia, tentang keinginannya, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wawancara ini sebetulnya untuk menguatkan. Karena tidak semua orang yang berbahasa Inggris mampu, lalu dia juga minat gitu. Jadi meskipun dia mungkin ranking 1 di antara 1 sampai 30, dia mengatakan, Ibu saya tidak mau di kelas internasional. Kenapa? Karena saya ingin, ada banyak alasan lah misalnya. Ya boleh, kan kita nggak ada paksaan. Tapi ada yang rankingnya mungkin di kisaran 33 atau 32 karena ada yang turun gitu, dia masuk, dia mau gitu. Jadi itulah jadi rekrutmennya sama, keunggulannya mereka akan pada satu komunitas, bukan satu komunitas ya, jadi suatu pembelajaran yang menggunakan literatur tambahan internasional dan menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi tetap di dalam konteks hukum bahasa Indonesia nggak bisa dihilangkan. Karena pemaknaan bahasa hukum itu juga pembelajaran yang tidak mudah. Dan di Indonesia tentu saja teksnya adalah bahasa Indonesia. Wah. Kemudian mereka akan diberi pengalaman-pengalaman dan difasilitasi untuk event-event internasional. Kita bersyukur pada waktu itu tahun 2015 sudah ada kelas internasional. Ternyata tetangga kita belum punya, sehingga yang mau masuk ke universitas ini nggak jadi masuknya ke UNES. Jadi ada mahasiswa luar negeri yang
masuknya ke UNES karena Fakultas Hukum UNES sudah memiliki kelas internasional. Jadi ada mahasiswa internasional juga ya Bu ya di fakultas kita. Ya, jadi kemarin kita memiliki mahasiswa itu dari Madagaskar. Kemudian kita memiliki dari Muhammad from negaranya, aduh tiba-tiba saya lupa. Ya salah satu. Muammar Gaddafi itu apa negaranya? Iran, Irak, Ibu. Gaddafi. Tiba-tiba kalau saya lupa ya Allah. Kemudian ada juga kemarin ada yang mau masuk, tetapi kan kita wawancara. Setelah wawancara, ternyata negaranya sedang berkonflik, jadi kita nggak mau terima. Lalu yang tahun ini ketuanya kan Pak Beni yang menyeleksi. Insya Allah ada 3 yang S2, lalu ada 2 lagi yang internasional masuk S1. Dari luar negeri ya Bu ya? Ya, dari luar negeri. Wah. Saya masih lupa terus ya Muhammad itu dari mana, kok tiba-tiba lupa. Wah, menarik sekali nih. Buat teman-teman Cakra Muda atau mahasiswa baru tahun 2021, boleh banget buat join kelas internasional ya Bu ya. Pastinya banyak banget kelebihan atau keuntungannya mengikuti kelas internasional itu sendiri. Nah, mungkin kita masuk sesi selanjutnya Bu, yaitu cerita-cerita. Nah, mungkin saya mau menanyakan cerita unik dari Bu Dekan itu sendiri. Selama menjadi dekan Fakultas Hukum, apakah ada salah satu kejadian yang unik menjadi seorang dekan? Iya, jadi unik itu memang relatif ya, tetapi saya selalu memaknai keunikan itu adalah hikmah. Karena di balik peristiwa pasti ada hikmah. Ya, terkait misalnya ada mahasiswa yang ketika kuliah itu dia tidak mempersiapkan dengan baik gitu, terus agak celelean gitu ya. Suatu ketika saya yang harus menguji skripsi. Lalu saya uji dengan baik. Akhirnya dia mengemukakan banyak hal bahwa dia saya dulu kok nggak serius ya Bu. Coba kalau saya serius. Saya kok kenapa baru ketemu ibu gitu. Itu unik saya adalah ternyata memang setiap mahasiswa tuh butuh sentuhan untuk menjadi lebih baik. Semua orang pada dasarnya baik, menjadi lebih baik tergantung cara kita menyentuhnya. Ya, jadi touch and keep-nya kita gitu ya. Kemudian ada mahasiswa, kadang mahasiswa hukum ya karena mungkin pergaulan ya, dia sering dia nggak berpikir masa depan, pokoknya ikut-ikutan aja. Dia asal masuk ke Fakultas Hukum gitu ya Bu? Iya. Lalu akhirnya karena dia melanggar peraturan rektor tentang kehidupan kampus, dia kena skorsing gitu. Setelah kena skorsing, saya suruh, ayo kamu selesaikan skripsinya. Dilalah lagi. Dan kan biasa kalau mahasiswa kalau kayak gitu mesti sama dekannya kurang baik hubungan gitu ya. Nah, suatu ketika saya yang menguji lagi. Lalu setelah itu saya ketemu dia di ruangan saya. Mas, sudah daftar wisuda belum? Itu 3 tahun yang lalu. Jadi mahasiswa dulu gitu. Belum Bu, kenapa? Saya nggak punya uang. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi mereka jujur gitu. Ya sudah, sini gitu. Jadi itulah. Dan setelah itu mereka kemudian bilang, Bu, saya kadang kok menyesal ya Bu, nggak bisa tarik lagi. Saya dulu kok nakal gini ya. Saya kok ikut-ikutan. Ternyata ya Allah saya salah ya Bu, nggak apa-apa. Makanya kan selalu saya ingatkan ke mahasiswa. Jadi keunikannya di situ. Untuk berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berperilaku. Jangan merasa hebat karena nggak ada orang hebat. Yang ada orang bermanfaat. Tidak ada orang sempurna. Yang ada orang selalu ingin berbuat baik.
Iya. Tidak ada orang yang punya kelebihan terus, tidak. Kekuatan itu adalah menjadi kita percaya diri. Bersamaan dengan itu, kita punya kelemahan. Makanya kita selalu rendah hati. Rendah hati itu memuliakan, Mas, Mbak. Jadi orang rendah hati itu hidupnya mulia. Rendah hati dalam semua. Insya Allah dengan kebersahajaan hidup, dia damai. Gitu. Unik lagi, mahasiswa yang yaitu yang nantang-nantang gitu ya. Tiba-tiba harus ketemu saya gitu. Terus dia menjadi orang yang membela saya dalam posisi apapun. Bahkan dia mengatakan, ini ibu saya, tidak boleh ada yang menyakiti gitu. Wah, Itu sih nilai moralnya gitu. Jadi saya senang juga. unik sekali ya Bu. Dan pastinya setiap cerita unik itu ada nilai-nilai yang berharga buat mahasiswa itu yang bisa dipelajarin ya Bu ya. Iya, Nah, karena setiap peristiwa itu ada hikmah. Kita iya. ambil hikmahnya. Nah, mungkin ini jadi bagian terakhir Bu dari podcast perdana kita kali ini. Yaitu pesan untuk mahasiswa baru, untuk teman-teman Cakra Muda nih. Apa yang monggo Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Mas Ade. Pertama, saya menghaturkan super tim BEM, DPM, Kepemimpinan, BSO, LK, UKM 2021 sangat hebat, sangat keren. Ibu mengapresiasi doa ibu, saudara akan menjadi manusia terbaik dunia akhirat. Amin. Doa ibu tuluskan. Amin. Pesan untuk mahasiswa baru, sesuai dengan tema tadi, Aurum Pro Justisia, jadilah emas sayangku. Emas, nanti pelajari makna itu. Emas itu setara dengan air yang memberikan kehidupan kepada semua orang dengan prinsip yang kuat dengan kesantunannya. Bahkan dia menjadi akar karena dia akan bekerja keras, tulus, dan ikhlas untuk Indonesia tanpa menunjukkan jati dirinya. Yang penting bermanfaat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan angkatan saudara, yang nama saudara adalah Cakra Muda Nirwasita. Iya. Bahwa saudara adalah roda penggerak, generasi roda penggerak untuk kebijakan. Jadi orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijak. Yang bijak itu adalah dari tutur kata, dari gestur, dari perilaku. Selalu kamu, tadi saya selalu ingat, saya tidak pernah mengatakan kamu untuk pinter. Ingat ya. Jadi jadilah bertakwa, berakhlak mulia, dan manusia yang cerdas. Pinter itu hanya 1/13 dari kecerdasan. Karena di sana ada kecerdasan language, bahasa, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan art, seni, kinestika, mekanik, kecerdasan sosial, ketika kita punya empati. Tadi bahasa kita yang baik ya, kecerdasan bahasa. Dan the power of ikhlas. Pesan saya, jadilah penggerak untuk Indonesia makmur, sejahtera, dan adil. Teriring doa ibu untuk saudara semuanya menjadi generasi yang akan datang yang bermanfaat, selamat dunia akhirat. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dekan atas pesan-pesannya buat mahasiswa baru angkatan 2021 atau Cakra Muda, teman-teman Cakra Muda ya. Terima kasih Bu Dekan atas kesempatan dan waktunya dan ketersediaannya untuk menyapa teman-teman mahasiswa baru angkatan tahun 2021. Dan juga saya sampaikan terima kasih ke teman-teman Cakra Muda yang telah menonton podcast edisi pertama kali ini, yaitu Cakra Pods. Nantikan konten-konten dari Cakra Pods edisi selanjutnya yang pastinya akan menarik dan juga akan menambah wawasan teman-teman mengenai Fakultas Hukum yang nanti akan menambahkan insight teman-teman sendiri. So, pantengin terus YouTube kita di official PPAK FBA UNES dan juga di Instagram kita yaitu PPAK FBA UNES.
dan juga di IG BEM kita, yaitu BEM Awareness. So, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Adi Mirza Kurniawan sebagai host menyampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata dan banyak kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih teman-teman. See you next time.